Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 16 Mei 2023 dalam Pekan Paskah yang ke-6. Hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kasih abadi, Engkau menganugerahkan kehidupan dan keselamatan melalui kuasa-Mu dalam diri kami di hari yang baru ini. Berilah kami keberanian untuk mengungkapkan kegembiraan dan sukacita kami karena kasih setia-Mu kepada kami. Semoga kami dapat membawa damai-Mu kepada sesama kami dalam berbagai peristiwa di sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, iman yang kita punya tidak hanya sebatas kata saja, tetapi iman itu haruslah hidup. Dengan beriman, kita mengakui Allah yang menyatakan dirinya. Iman menjadi tanda persetujuan kita sebagai jawaban ya akan kasih Allah yang ditawarkan kepada semua orang. Iman juga akan membawa kita lebih terarah kepada Tuhan. Dengan beriman, kita mengakui bahwa Allah benar-benar adalah segalanya bagi kita. Nah, adik-adik yang terkasih, sebagai seorang manusia, kita semua pasti pernah mempunyai masalah, pernah mempunyai perjuangan hidup kita masing-masing. Kita semua juga pasti pernah mengalami kesulitan hidup, di mana mungkin kesulitan yang kita alami itu membuat kita menjadi tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahkan berada di jalan buntu. Tetapi itulah dinamika hidup yang harus kita lewati. Dan dengan itulah dinamika hidup beriman kita. Adik-adik yang terkasih, ketika kita berada dalam masalah yang berat sekalipun, yang membawa kita hampir menyerah, kita akan mampu melewatinya kalau kita bersandar hanya pada pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Kita dapat berjalan terus oleh karena Tuhan. Nah, adik-adik, jika hal itu kita rasakan dan kita akui, itulah yang disebut iman. Hal inilah yang menunjukkan bahwa iman kita hidup.
iman harus bertumbuh, berdampak, dan memiliki daya ubah dalam diri kita. Dalam segala situasi kehidupan yang kita hadapi setiap hari, iman mendorong kita untuk berserah secara penuh dan mempercayakan hidup kita secara total kepada Tuhan. Adik-adik dan remaja yang terkasih, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai dengan 34, Paulus dan Silas memberi teladan bagi kita. Ketika mereka berada di dalam penjara, dibelenggu dengan pasukan yang kuat, mereka tidak melawan, tidak takut, dan tidak mengeluh. Mereka justru memuji kebesaran Tuhan. Oleh karena Paulus dan Silas teguh dalam doa dan mempunyai iman yang sungguh kepada Tuhan, maka akhirnya mereka terbebas karena semua pintu penjara terbuka dan juga belenggu mereka terlepas. Maka adik-adik, mari kita jadikan iman kita sungguh-sungguh hidup dan berkobar-kobar dalam segala situasi. Yang perlu kita ingat adalah Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan tidak pernah jauh dari kita dan akan selalu menolong kita. Mari kita jadikan iman kita bertumbuh, hidup, dan berkobar-kobar. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, sekami remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan sekami remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak sekami remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.